جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لذيذ. Alhamdulillah, seperti biasa kita hari Senin pagi bisa mengikuti pengajian ini Al-Aqabah dan insya Allah hari Senin pagi ini akan diisi oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Taufik. Dan untuk para jemaah yang sakit, untuk itu Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma ya wasyan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Untuk selanjutnya kita silakan mendengarkan kajian yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti tahirin ajmain. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabar rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba bisidqi Ijja'ahu alaysa fi jahannama mashwalil kafirin. Walladzina jaa'a bisidqi wa sadaqu bihi ulaika humul muttaqun. Allahu a'lam bil muradi. Faman ajlamu maka utai sapa wong kang ngajolim ya siman mimman iku dengan mimman terhadap orang
Iman terhadap siman kadzaba yang bohong, ya siman alallahi atas Allah. Binisbati syirki dengan dinisbatkan musyrik wa waladihi ilaihi, dan dinisbatkan Allah punya anak. Wa kadzaba dan bohong ya siman bisyirki dengan Al-Qur'an bil Qur'an tegas Al-Qur'an. Ijaahu kala datang hu ing siman alaisu bi jahannam maswalil kafir, bukankah di jahannam ing dalam jahannam maswalil kafirin iku tempat pulangnya lil kafirin orang-orang yang kufur ke Allah. Walladzina dan utai orang-orang yang datang ya lagi nabi sidki dengan membawa kebenaran, wa utawi sidki an nabi sallallahu alaihi wasallam iku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa bihi dan membenarkan bihi terhadap sidku. Ulaika utai orang semacam demikian hum iku utawi ya ulaik al muttaquna iku orang yang takwa semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian kita bisa melangkahkan kedua telapak kaki kita menuju majelis taklim ini. Mudah-mudahan istiqomah kita Pak ya semuanya sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin kita cerita akhlak kita kemarin cerita tentang ain, yaitu mata, apa ya? Sekarang kita cerita tentang lisan, Pak. Lisan kita, di mana tidak sedikit manusia dengan gara-gara lisannya dia masuk neraka. Tidak sedikit manusia dengan lisannya dia celaka di dunia. Ya, masih ingat di ingatan kita baru aja kemarin kita cuman 2 kata hancur rumahnya Pak. Cuman bilang rakyat tolol, hancur rumahnya Pak. Tuh, ya ini mulut kita. Jadi mulut ini Pak. Nah ini kata ilmu jurumiyah yang namanya kalam itu al-kalamu walabjul mufidu. Yang namanya kalam itu harus ada faedahnya. Ketika tidak ada faedahnya omongan kita bukan kehalang. Lagu itu namanya. Main-main doang kita. Makanya ketika kita berkata di dalam mulut kita harus yang ada faedahnya. Ingetin sama kita Pak. Ciri khas orang muslim itu adalah man salima min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat dari apa? Dari gangguan lisannya dan gangguan kedua tangannya, itu namanya orang muslim. Yang selamat lisannya, yang selamat tangannya, itu namanya orang muslim. Nah ini Pak. Wa malisanu fawa min ajamina imin laitana ala abdihi. Adapun utawi lisan adalah nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hambanya Allah. Gara-gara kita punya lisan, semua urusan jadi lancar Pak. Ini lisan. Hati-hati ya Pak ya dengan lisan ini. Nah ini soal lisan. Nikmat Allah yang mana? Coba Pak itu di lisan kita keluar ya Pak ya. Gara-gara kita dikasih suara bagus sama Allah, bikin lagu, dapatnya miliaran Pak. Ya, dari lisan awalnya. Nah ini lisan kita Pak. Gara-gara hebat lisannya Pak, dia bisa jadi guru besar. Dimulai dari lisan kita. Wa fihi khairun kasirun wa naf'un kasirun. Jadi lisan itu adalah manfaat kebaikannya banyak, manfaatnya juga banyak. Ini soal lisan. Sebaliknya wa aksaruha fasadun. Tapi kebanyakan lisan ini rusak Pak. Rusak lisan. Sangkaan kali mentang-mentang omongan gak dibeli ya Pak ya. Seenaknya ngomong. Nah ini Pak. Makanya Pak kita harus hati-hati dalam lisan kita. Di antaranya yang menimbulkan rusak di dalam lisan itu gibah. Kajib. Bohong Pak. Ngomongin orang bohong. Namimah. Ngadu-ngadu. Terus wasuhu dijur, jadi saksi bohong, tuh Pak. Wal yaminul fajir, sumpah bohong dan lain-lain banyak itu yang dihasilkan dari lisan kita yang jadi maksiat kita ke Allah Subhanahu wa taala.
celaka kita, dilempar ke neraka kita gara-gara persoalan lisan. Makanya hati-hati lisan kita dijaga sama kita ya Pak ya. Gimana cara mempergunakan lisan? Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Nasoidinya, liman hafizahu wastamala fi ma khalaqalahu qad khalaqallahu ta'ala lil 'abdi yuksiru bihi min dzikri wa tilawati kitabihi wa nansahu ibadihi wa yansahu ibadi wa yad'uhum bihi ila ta'ah. Kata Imam Ghazali, cara menjaga lisan itu adalah wastamala fihi khalaqalahu, harus dipakai itu si lisan kita apa yang sudah Allah jadikan sama kita. Qad khalaqallahu ta'ala lil 'abdi yuksiru bihi min dzikri, di antaranya memperbanyak zikir. Setiap ucapan kita itu harus memperbanyak zikir, harus yang keluar dari mulut kita itu memperbanyak zikir. Dikit Allahu Akbar. Ya, ngelihat apa aja astagfirullah, Allah. Nah, ini Pak. Nah, ini lisan kita. Wa tilawatu kitabihi, yang harus keluar di mulut kita adalah apa? Baca Al-Qur'an, baca kalam-kalam Allah, baca kalam-kalam Rasulullah, baca hadis, baca apa namanya ilmu syariat, ilmu syara. Nah ini yang keluar harus di mulut kita itu adalah bacaan-bacaan yang bermanfaat. Nah ini wayan soibadi, dan harus bisa menasehati dengan lisan kita. Dengan gara-gara lisan ini tidak sedikit orang yang jadi kekasih Allah. Contohnya Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim Nabi bukan. Siapa bukan dia, tapi namanya diabadikan di Al-Quran. Nah ini Luqmanul Hakim. Gara-gara apa? Menasehati anaknya. Itu doang segitu. Jadi gampang untuk dijadikan kekasih Allah itu ya Pak ya. Asal kita terus menerus istiqomah. Nah ini Pak. Wa yad'u bihi ila wal ijabati dunya wal akhirah. Apa yang dikeluarkan dari mulut kita, perkara dunia yang butuh, dunia dan akhirat yang butuh. Jadi kalau tidak butuh mah jangan dikeluarin di mulut kita ya Pak ya. Di mulut kita jangan dikeluarin. Fa ini istamala bijalika kana min syakirin, ketika kita sudah bisa menggunakan lisan dengan baik, maka kita disebut orang yang bersyukur ke Allah. Syukur kita ke Allah, lisan kita baik. Ingat sama kita Pak, perihnya sayatan pisau lebih perih daripada sayatan lisan Pak. Sayatan pisau mah ada dokternya, tinggal dibawa ke rumah sakit cepat sembuh Pak ya. Tapi sayatan lisan kita Pak sampai mati, ada yang dibawa sampai mati karena gara-gara lisan seseorang sakit hati Pak. Nah, ini lisan Pak, hati-hati kita gak jaga lisan. Nah ini gimana lisan yang rusak itu? Wafihi syarrun kasirun wa darurun ajimun. Lisan sebagian daripada lisan adalah lisan yang rusak, lisan yang jelek, bahaya yang besar. Liman Allahu wastamalau, ketika seseorang menyia-nyiakan lisannya, memakai lisannya itu figoiri ma khalaqallahu kana minaz zalimin. Ketika kita memakai lisan kita selain daripada yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang jolim Pak. Jolim, ngomong seenaknya, ngomong sekarap dewek gitu ya. Ini orang jolim kita. Hati-hati dalam mulut kita, yang enak keluarin, yang nggak enak mah jangan dikeluarin. Nah ini Pak, ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan lisan kita tuh diancam. Nah, kita banyak hati lisan kita. Pedis tamalum bijalika. Paman kana walayam jukan nasu bilisanika patamaztukal kilabun nahar. Jangan menyobek-nyobek manusia dengan lisan kita. Patamjakuhu kilabun nahar. Ketika kita menyobek-nyobek manusia dengan lisan kita, maka kita pun akan disobek-sobek dengan kobaran api neraka Pak. Badan kita akan disobek-sobek nanti kelak di hadapan Allah dengan kilaban api neraka atau dengan api neraka Pak. Hati-hati kita di alam dunia, orang disobek-sobek sama kita dengan lisan kita, dihinain sama kita ya Pak ya, dicaci maki sama kita, habis dia kemuliaannya. Hati-hati dengan lisan kita. Orang semacam demikian tunggu saatnya nanti di hadapan Allah dia akan diacak-acak
badannya sama Allah Subhanahu wa taala dengan kobaran api neraka. Hati-hati dengan lisan kitanya. Banyak. Ini soal lisan. Bahkan kata Kangjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa orang yang merasa iman dirinya ke Allah, merasa percaya dia adanya alam akhirat, falyukil khairan, maka dia harus berkata yang baik-baik aja, aw yasmut, atau diam. Kalau nggak ada kebaikan, diam aja. Harus ada manfaatnya, ya Pak ya. Ngomong itu harus ada yang manfaatnya, harus dipikir ngomong itu. Nah ini, bahkan kata Awaan Sufyan Abdullah anau qala qultu ya Rasulullah ma aksaru ma takhlufu alayya Wahuju alaihi salam bilisani nafsi. Kemudian ada riwayat dari Sufyan bin Abdullah, suatu saat saya bertanya, kata Sufyan ke Kangjeng Nabi, nanyanya begini, ya Rasulullah, Rasulullah, ma aksaru ma takhlufu alayya, apa yang harus saya takut, ya apa yang harus yang paling banyak yang saya harus takutin di alam dunia ini? Kanjeng Nabi mengisarahkan fahojallahu taala bilisani nafsihi. Kanjeng Nabi mengisarahkan dengan mulutnya sendiri. Kanjeng Nabi ditunjuklah mulutnya, nih kata Kanjeng Nabi begitu. Yang paling terbanyak ditakuti sama kita di alam dunia ini adalah mulut. Ini mulut, hati-hati. Mulut siapa ya? Ya Allah, itu mulut kita. Seenaknya ngomong. Nah ini kadang punya perasaan kita, memang nggak dihisap kita mulut kita di hadapan Allah, disapa. Nah ini diantaranya wa min ajamil lafatil lisan kasiru kalaman layu ainihi. Sebagian daripada celakanya lisan adalah memperbanyak ngomong kita. Ngomong seenaknya, banyak ngomong. Yang nggak pantas diomongin, yang nggak harus diomongin. Mubajir Pak, itu omongan kita mubajir. Nah ini Pak. Orang yang banyak ngomong kata di dalam kitab Alimut Talim, dia akan diwarisi qaswatul qulub, di antaranya adalah keras hati Pak. Orang yang ngomong yang ngecaprak kemana-mana, bakal keras hati dia Pak. Satu, di Alimut Talim. Yang kedua, walakina fi badanika akan rusak dia badannya, akan hina dia badannya. Kalau sudah dijulukin orang tersebut gemong, gimana coba? Dia mah gemong tuh gede ngomong hungkul dia. Kan jelek kita. Nah ini rusak badan kita gara-gara banyak ngomong yang gak ada faedahnya Pak. Nah ini wahir manaka rizkika, gara-gara kita banyaknya ngomong akan terhalang rezeki kita. Nah ini yang kita khawatir, pantesan saat ini wiridan saya rajin, sholat saya rajin, tapi kenapa ya rezeki saya seret? Periksa mulut kita. Mungkin ini keluar dari mulut kita, kesalahan mulut kita, terlalu banyak ngomong kita. Ya? Nah ini, jadi menghalangi rezeki kita salah satu adalah kebanyakan ngomong yang gak ada faedahnya. Ngomong yang kagak ada faedahnya. Faina aksara ma yatakallama bil insan min ghairi zikrillah wa hawaji dunya wal akhirah yakun lagwan yadiul waktu. Di antaranya kebanyakan orang yang ngomong di alam dunia selain daripada zikir ke Allah, selain daripada dia kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, itu disebut ngomongnya adalah lagwan, lagu Pak. Gak ada gunanya. Yadiul waktu, ngabisin waktu aja. Makanya apa ya, kita mudah-mudahan terus menerus. Kata Imam Ghazali ini kita dipakai, kemarin ain, mata kita diperiksa, sekarang mulut ya Pak ya. Nah ini bahayanya lisan kita. Pain lam yuhsin lisan wa aksarul kalam ya qaulama la tafaqqubatin nas. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, banyak ngomong kita, maka akan terjadi, tidak ragu lagi, pasti ujungnya ngomongin orang. Kalau banyak ngomong, ujungnya ngomongin orang pasti. Nah ini Pak ya, karena habis dia mau diomongin, akhirnya ngambak kemana-mana, jadi ngomongin orang. Nah ini dalam lisan ini. Wal gibah. Sedangkan yang namanya gibah Pak, gibah digambarkan sama Imam Ghazali dengan bahasa yang indah.
As-sa'iqatul mukhlikatul litwah. Yang namanya gibah itu bagaikan petir yang akan merusak keibadah kita. Petir disamber kebaikan kita di badan kita itu, Pak. Itu gibah tuh, Pak. Bagaikan petir yang akan menyambar, yang akan merusak taat kita, Pak, ke Allah. Nah ini gibah tuh, Pak. Ya Allah, bahayanya gibah. Wa Nabi Qalabah radhiyallahu anhu an-nabi gibati kharabun kilabun min huda. Kata ulamanya namanya Abi Qalabah, kata dia mengatakan sesungguhnya gibah ini adalah bagaikan kobaran api, bagaikan kobaran kharabun qalbi, bagaikan merobohkan hati minal huda dari hidayah. Hati kita sudah ada hidayahnya. Ketika orang tersebut itu gibah, habis, Pak, hancur tuh hati kita. Itu gara-gara gibah. Nah ini hati-hati bahayanya gibah ini. Ya Allah, ya. Bahkan mengatakan sepakat Imam Ghazali, Imam Nawawi, wal gibatu muharramun sadidatun atahrimu, haram gibah. Imam Ghazali dan Imam Nawawi mengatakan boleh gibah, apa ya? Apalagi kita orang ngaji, nggak pantas lah. Ya, orang ngaji maka gak pantas gibah-gibah. Udahlah, berhenti kalau gibah. Dah. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan gibah kamu di antara kamu, jangan. Dah. Itu Allah yang merintahin sama kita, Pak. Nah ini, Pak, persoalan ini ya, Pak, persoalan gibah. Mudah-mudahan kita, Pak, panas Allah nimata min jalik. Mudah-mudahan kita mohon ke Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari mulut kita, yang dimana mulut kita ini harus dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke arah jalur yang benar. Mulut kita, Pak, ya, jangan seenaknya. Ingat, mulut kita bakal dihisab sama Allah. Ya, yang dikeluarkan dari mulut kita itu yang tadi di atas diantaranya ya gibah, bohong itu enak tuh kalau waktu bohongnya ya, Pak, ya. Tapi itu bakal dihisab di hadapan Allah. Ya Allah. Terus saksi bohong, dan diantaranya ya waliyaminul fajir, terus sumpah bohong. Jangan, Pak. Banyak, masih banyak yang dihasilkan. Bahkan kata Imam Ghazali, jumlahnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, isrina fatin fi kitabil Ihya. Ada 20 bahayanya. Ada 20 bahayanya di dalam mulut kita itu, di dalam kitab Ihya. 20 macam bahaya yang dikeluarkan di mulut kita, Pak. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, Pak, ya, saling mengingatkan kalau ada yang gibah teman kita. Udah lo, jangan gibah lo. Habis dosa lo, habis ibadah lo dimakan gibah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti soal gibah ini, Pak. Hanja kita selanjutnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba bisidqi wa laysa fi jahannam maswalil kafirin. Firman Allah, Pak, tengetin sama kita, tidak ada yang lebih zalim ke Allah mimman kazzaba 'ala Allah, kecuali orang yang membohong-bohongi Allah. Jadi nggak ada manusia yang lebih zalim di alam dunia ini kecuali orang yang membohong-bohongi Allah. Bohong dia ke Allah. Allah dibohong-bohongi sama dia. Ya Allah. Dengan cara dia musyrik membohongi Allah, harusnya dia minta ketika dagang nggak laku, dagang lagi sepi, minta dia ke Allah. Nah, datang ke dukun dia, datangnya ke dukun dia Allah. Namanya itu membohongi Allah. Disangka sama dia Allah itu nggak ngeliat kan? Disangka sama dia Allah itu nggak mampu kali ya? Mampu Allah, Pak. Allah mampu, Pak. Nah ini, Pak, ya. Ketika kita ada masalah ini dan itu, kita sudah dibacain terus menerus setiap sholat, iya karena dua iya karena hanya kepada Allah kita minta pertolongan, Pak. Jangan kita ke dukun. Nah ini, Pak. Jangan ke ini ke itu, ke Allah kita ngadunya, Pak. Nah ini, Pak.
Jadi kita mah orang iman ke Allah, segala sesuatunya harus diaduin ke Allah. Bahkan katakan Nabi, inna ulam yakun qaulu walam yakun syari'uhu. Kalau saja tidak ada ucapan Allah di Al-Quran, otomatis di alam dunia ini tidak ada syariat. Nggak ada itu yang namanya kitab Fathul Muin, kagak ada. Yang namanya kitab apa, Bukhari Muslim, kagak ada. Kalau nggak ada Al-Quran. Nah ini Pak, jadi Allah Subhanahu Wa Taala paling orang yang paling bohong di alam dunia. Kalimatnya lihatin, ajlamu adalah Abdul, namanya Al-Tabdil namanya. Al-Tabdil itu lebih jolim dia. Orang yang paling disebut yang paling jolim di alam dunia ini. Nggak ada lagi orang yang bohong ke Allah, orang yang membohong-bohongi Allah. Nah ini Pak, siapa lagi orang yang jolim ke Allah? Wa kazzaba bisidqi, waman kazzaba bisidqi, orang yang paling bohong adalah orang yang ngebohong-bohongin Al-Quran dibohong-bohongin. Ya Allah, bohonglah Al-Quran mah, nggak pantas kita memakai Al-Quran. Dengan cara apa dia ngerusak Al-Quran? Ini Pak ya. Tapi Al-Quran mah sudah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat nanti. Di alam dunia ini dijaga Al-Quran. Mujizat satu-satunya yang masih ada di alam dunia ini, mujizat Al-Quran. Tongkat Nabi Musa mah kagak ada Pak. Cincin Nabi Sulaiman mah udah kagak ada. Itu mah Badar Sulaiman, bukan cincin Nabi Sulaiman itu. Bukan Pak ya. Nah ini satu-satunya yang masih ada adalah mujizat Al-Quran. Nah ini Pak Al-Quran. Orang yang sudah jolim ke Allah, orang yang sudah orang yang sudah membohong-bohongi Al-Quran, jalaisa pijana mamaswalil kafirin. Mereka akan datang, bukankah mereka datang nanti tempat balik mereka neraka jahanam. Neraka jahanam. Nah ini orang yang bohong ke Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah ngebohong-bohongi Al-Quran. Walladzina jaabu bisidqi wasadaqu bihi ulaika humul muttaqun. Kemudian walladzina jaabu bisidqi, orang yang walladzina dan orang yang datang, ya ladzina bisidqi, kita harus percaya kepada orang yang datang membawa kebenaran. Siapa mereka? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin, percaya apa yang diomongin Nabi. Yakin ketika kita dengar hadis, udah yakin dari Nabi. Percaya saya kalau omongan Nabi. Nah ini Pak, percaya ke Nabi itu jangankan kita Pak, jangankan temennya, musuhnya aja ke Nabi mau percaya. Ke Nabi, contohnya Abu Jahal. Abu Jahal ditanya sama Raja Ubeb, Jahal gimana karakternya Nabi Muhammad? Setahu saya Nabi Muhammad itu adalah dari kecil itu memang dipercaya orang, nggak pernah bohong, itu musuhnya. Ya, makanya kita bani walladzina abisidqi, kita harus percaya apa yang diomongin Kangjeng Nabi. Wasadaqu bihi, dan banyak yang mempercayai omongan Kangjeng Nabi disebut ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang membenarkan, yang percaya omongan Nabi, orang yang percaya omongan Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, itu dikasih pangkat sama Allah, ulaika humul muttaqun. Mereka orang takwa ke Allah. Mereka orang yang takwa. Orang yang takwa ini kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, lahum mayyashauna inda rabbihim jalikan jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzina minhu wa yazihim ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Mereka orang-orang yang takwa Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka keinginannya sama Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak mereka itu sama Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas kehendak Allah, kehendak orang-orang yang takwa. Di antaranya sama dengan kita Pak, keinginan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala sama ka'amini minal fitnati, kita ingin selamat dari fitnah ya Pak ya.
Di antaranya kita ingin selamat fitnah dunia ini yang semakin hari terus fitnah dunia, maksiat dunia ini makin banyak Pak ya. Pantesan dulu Imam Ghazali ngomong begini, tajdidu sapina fainal bahru amik, kata Imam Ghazali. Perbarui perahumu, sesungguhnya lautan itu dalam. Perbarui terus keimanan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita di depan banyak Pak. Dulu nih Pak, cerita dulu maksiatnya cuman paling ngomongin orang Pak ya. Dulu begitu Pak tuh. Permainannya juga paling galak asin, petak umpet. Sekarang Pak ya Allah. Ya Pak ya. Pengen apa di medsos semua ada Pak. Tinggal kita dibentengi diri kita dengan iman ke Allah. Dibentengi dengan ilmu. Insya Allah selamat. Sama orang-orang mutakun juga pingin dia selamat dari fitnah indah sakaratul maut. Kita pengen sekali Pak ya selamat ketika sakaratul maut. Ya, semua pengen ujung akhir hidup kita itu kalimat yang dibaca sama kita, la ilaha illallah. Pengen itu Pak kita. Capek-capek juga kita, dibelain kita ngaji kemana kemari Pak ya. Ibadah kita belain kemana kesana kesini Pak. Tujuannya sih kita pingin selamat ketika sakaratul maut Pak. Nah ini Pak, kita juga pengen selamat Pak min ajabil kubri, siksaan kubur Pak. Begitu datang kita ke dalam kubur Pak, di dalam kubur kita la aban wala aman Pak. La aban tidak ada bapak, tidak ada emak, wala ikhwanan tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa kita dikubur Pak. Kita sendiri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika ditanya mereka munkar wa nakir Pak. Nih, mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita Pak ya. Ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa ngejawab kita Pak ya. Mudah-mudahan Pak nih. Kalau kita tidak mengenalkan diri kita ke Allah dan Rasulnya rugi Pak. Qad khasira khusranan ajiman Pak. Rugi badan kita kalau di dunia sewaktu nyawa masih nyangkut di badan kita. Kita nggak ngenalin ke Allah, kita nggak ngenalin ke Rasulullah, kita nggak ngenalin ke yang namanya ilmu fikih. Rugi Pak, rugi demi Allah, rugi Pak. Sendiri kita di dunia mah kita punya salah dibela sama saudara ya Pak. Punya salah dibela sama pengecara, punya salah kita di dunia mah dibela sama ini dan itu Pak. Di hadapan Allah kita Pak, begitu masuk aja ke dalam kubur, nggak ada yang bisa ngebela kita kecuali amal kita sendiri, makanya kita Pak ya ridho, ikhlas. Saya capek juga ngaji karena apa? Pingin selamat dari siksa kubur saya, sama mereka juga bahwa mimpitatil mauqufi fil mahsyar. Mereka ingin selamat ketika didirikan kita, berdiri kita di alam mahsyar Pak. Yang lamanya 40 tahun kita di alam mahsyar, berdiri semua manusia, mata semua pandangan kita ke atas semua Pak. Enggak ada yang cuma tengok kiri kanan, takut dia ke Allah Subhanahu wa taala, nunggu suhuf dari Allah. Nunggu buku dia dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dia Pak. Ke atas semua mata Pak. Kagak ada makanan, kagak ada minuman, kita Pak nunggu di situ telanjang semua Pak. Yang dulu dikagum-kagumi sama kita, yang dulu dihebat-hebat sama kita, semua sama Pak di hadapan Allah mah telanjang kita di alam mahsyar Pak. Ini Pak. Sama di alam mahsyar mah telanjang kita semua. Mata bandang semua, ya Allah. Nih, makanya kita sebanyak-banyaknya beramal biar suhuf kita, buku kita, catatannya baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih itu buku kita dengan seperti Allah mengasih embun Pak. Menyebar embun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kayak air hujan gitu bentuknya Pak. Kalau hak kita, buku kita pasti ketangkep sama kita Pak. Kalau bukan hak kita nggak bakalan ketangkep. Itulah keagungan Allah, kemahabesaran Allah Pak. Kalau dianterin satu-satu itu buku lama Pak,
dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad di alam mahsyar itu disebar sama Allah, ketangkep nggak bakalan ketuker buku kita Pak. Nah ini Pak, jangan kita di alam dunia ini punya sangkana nanti ketuker buku saya saking banyak, kagak. Maha besar Allah, maha berkuasa Allah. Beres kita begitu Pak, dikasih buku sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil mizan. Tujuan kita Pak ya, ibadah capek, malam bangun kita tahajud, kemudian habis sholat subuh harus ke Baitul Hikam, harus ngaji atau ngaji ke sana kemari. Tujuannya apa Pak? Pingin selamat saya ketika ditimbang sama Allah amal saya. Pingin selamat saya, timbang amal saya sama Allah. Nah, timbangannya aja Pak, timbangannya cangkukan timbangannya aja segede bumi Pak. Yang ditimbang bukan badan kita, ufuk kita yang ditimbang. Tambihul Gofilin mengatakan begitu Pak. Ya Allah, ditimbang kita amalnya. Berat amal kebaikan selamat, berat amal kejelekan neraka. Satu kil mengatakan ketika ditimbang manusia sudah diperlihatkan sama Allah mana surga apa neraka Pak. Ya Allah, takut, deg-degan kita Pak. Sudah kelihatan nerakanya sama kita, dibuka kita Pak, dilihatin. Kalau ahli surga dibuka surganya Pak, kalau ahli neraka dibuka nerakanya. Ya Allah, beres kita di mizan, kemudian kita wamin fitnati syirat. Tujuan kita adalah pingin kita sekali Pak ya, ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, pingin selamat kita Pak. Gambaran jembatan Siratal Mustaqim itu macam-macam orang caranya Pak. Lewat jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang jalannya pakai kaki, ada yang jalannya pakai kepala, ada juga yang jalannya bawa mobil Lamborghini misalnya dia. Ya Allah, jembatan Siratal Mustaqim. Di dalam kitab Tambihul Gofilin, jaraknya jembatan Siratal Mustaqim bukan semeter 2 meter, bukan Pak. 1000 tahun dia landai, 1000 tahun dia naik, 1000 tahun dia turun Pak. Ya Allah, di jembatan Siratal Mustaqim Pak. Gambaran kita buat kita supaya kita takut ke Allah Pak. Karena yang punya Allah itu Pak. Tujuan kita itu pingin selamat, pingin bareng-bareng kita Pak. Pingin saling menguatkan satu sama lain biar bareng kita di surga nanti Pak. Mudah-mudahan menjadi bahan penyadaran buat kita ya. Tidak ada yang perlu disombongin kita di alam dunia. Ya Pak ya. Malas-malas sedikit mah. Lawan kemalasan itu. Ingat di mana tadi banyak fitnah kita, baik fitnah dunia. Itu masuk dalam kubur kita ada fitnah, begitu kita mau dicabut nyawa sama Allah ada fitnah sakaratul maut. Ngap nggak bisa lain-lain Allah. Bayangkan sama kita Pak, nggak mau nyebut Allah, Allah aja susah ya Pak. Allah tinggal begitu doang Allah. Sewaktu hidup Pak mudah ya Pak ya, tapi sewaktu meninggal nyebut Allah susah Pak. Tergantung amal kita Pak ya, tergantung amal kita. Makanya kita jangan khawatir, terus ibadah kita ke Allah Pak. Insya Allah apa yang dia senengin ketika sakaratul maut datang. Senang kita ke Allah, datang sakaratul maut Pak, yakin. Mudah-mudahan Bapak-bapak bermanfaat. Mudah-mudahan yuk kita satu sama lain saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita selamat semuanya Pak ya, dunia maupun akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum ada pertanyaan, subhanallah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bisa.